Salve, salam LDPS, Lexio Divina, membawa sukacita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati untuk menghadirkan Roh Kudus bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tolong kami untuk terhubung denganmu, karena kami ingin mengenal Engkau dan memahami firman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bro and sis yang terkasih, tema LDPS kali ini adalah ekonomi Allah lebih dari sekedar uang. Dan kita masuk ke episode yang ke-13. Kita beri judul, Budak Siapakah Anda? Bro and sis yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab dengan membuka bacaan Kitab Amsal pasal 22 ayat 7 dan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bro and sis, bayangkan Anda sedang bercakap-cakap secara pribadi dengan Allah pada saat Anda membaca ayat-ayat ini. Judul hari ini menyentak sistem yang selama ini kita jalani tanpa pertanyaan. Demikian juga Amsal hari ini, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ketika Anda jatuh ke dalam utang karena ingin membeli sesuatu, Anda sedang merantai masa depan Anda. Pada saat itu, Anda telah kehilangan kebebasan Anda untuk mengatur pendapatan Anda di masa depan. Mengapa? Karena Anda telah mengikat pendapatan Anda itu untuk bayar utang. Namun, sekalipun benar bahwa utang dengan mudah dapat menjadi beban emosional, terlalu ekstrim untuk mengatakan kalau semua utang bertentangan dengan kebijaksanaan Alkitab. Meminjam untuk membeli aset yang produktif seperti tanah yang nilainya dapat meningkat atau barang-barang usaha yang dapat menghasilkan uang dapat menjadi usaha yang baik seandainya pembayaran pinjaman itu memang sesuai dengan anggaran belanja Anda. Namun, hal-hal yang tidak terduga dapat saja terjadi. Misalnya,
penurunan nilai aset. Hal itu dapat mengubah kepastian keuntungan menjadi kepastian kerugian yang memiliki berbagai konsekuensi yang menghancurkan. Injil Matius pasal 11 ayat 28-30 mengungkapkan bagaimana hati Yesus bagi para pengikutnya, yaitu sebuah hati yang ingin meringankan beban mereka dan bukan sebaliknya. Ayat-ayat ini memang tidak mengatakan kalau Dia akan mengambil beban utang kita. Namun, ayat-ayat itu menggambarkan bagaimana berbagai keuntungan akan menyertai sebuah kehidupan yang ditempatkan di dalam rencana belas kasih Allah, baik secara moral maupun finansial. Dia ingin supaya kita tidak memperumit hidup kita dan beban-beban yang sebenarnya tidak perlu. Bro and sis yang terkasih, sebagai refleksi kita, jika Anda pernah dibuat jungkir balik oleh sebuah utang, bahkan jika nilai utang Anda lebih besar daripada nilai aset yang Anda miliki, Anda tahu benar beban emosional dari kata budak dalam bacaan hari ini. Tanggapan buat Anda dan saya. Masih ingatkah Anda mengenai dua tuan yang kita diskusikan pada hari kedua? Allah ingin Anda melayaninya dan bukan melayani uang atau orang-orang yang meminjamkan uang. Ya Tuhan, terima kasih telah menjadi seorang tuan yang memberi beban begitu ringan. Tolong aku untuk tidak memperbudak diriku kepada orang lain melalui utang-utang yang tidak perlu. Bro and sis yang terkasih, sediakan waktu untuk kontemplasi dan setia melaksanakannya. Menjadi pertanyaan yang bisa dibahas dalam komsel. Alkitab menawarkan nasihat cerdas mengenai menjadi penjamin bagi utang orang lain. Bagaimana menjadi penjamin utang dapat menghancurkan hubungan dan menjerumuskan kita dalam sebuah utang yang belum kita antisipasi. Bro and sis yang terkasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam LDPS, Tuhan memberkati. Salve.